Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali untuk mempelajari materi yang sudah Bu Yuli share pada Google Classroom minggu kemarin, yaitu tentang reproduksi sel. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti tentunya mulai tanggal 9 kalian semuanya sudah tahu bahwa 50% dari kalian nanti pertemuannya, pembelajarannya tatap muka, dan 50% itu daring. Nah, untuk yang daring nanti coba kalian buka ini ya, jadi kalian pelajari di rumah tentang reproduksi sel yang mungkin kalian sudah paham, tapi supaya lebih paham lagi akan Bu Yuli jelaskan. Jadi reproduksi sel yang kita pelajari di sini itu ada dua, yaitu langsung saja pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, apa perbedaan mitosis dan meiosis? Nah, perbedaannya kalau mitosis itu 1 kali pembelahan, meiosis 2 kali pembelahan. Mitosis tahapannya profase, metafase, anafase, telofase. Meiosis ada 2 kali pembelahan tadi. Meiosis 1 itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan meiosis 2 balik dari profase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Hasil pembelahannya, mitosis dihasilkan 2 sel anakan yang diploid. Kromosomnya sama jumlahnya seperti kromosom induknya. Meiosis dihasilkan 4 sel anakan yang haploid, kromosomnya separuh daripada sel induknya. Nah, terjadi kalau mitosis pada sel somatis, jadi seluruh sel tubuh kita, kecuali sel gamet. Kalau sel gamet, yaitu ovum dan sperma, itu pembelahannya secara meiosis. Nah, ada beberapa lagi, nanti kalian baca sendiri. Kita mulai saja dari pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis tahapan yang pertama adalah profase. Nah, kalau kelihatan seperti ini berarti sel itu akan membelah. Kalau sel tidak sedang membelah, tidak akan kelihatan benang-benang kromosom. Yang terlihat adalah kromatin. Ya, jadi pada tahapan profase ini yang terjadi adalah benang-benang kromatin memendek, menebal, membentuk kromosom. Nah, selanjutnya kromosom homolog, kromosom yang sama itu akan berpasangan. Nah, ini kromosom homolognya berpasangan. Kromosom yang sama akan berpasangan, membentuk kromosom homolog. Berikutnya, sentriol membelah menjadi 2 dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ini. Selanjutnya, membran inti atau membran nukleus dan nukleolus menghilang. Nah, itu tahapan daripada profase. Nah, jadi itu tadi. Nah, yang terjadi pada profase tadi, kromosom yang sama atau kromosom homolog berpasangan. Nah, selanjutnya tahapan metafase ini. Meta itu tengah, artinya pada tahapan ini kromosom homolog berjajar di tengah-tengah bidang ekuator, di tengah bidang pembelahan. Kromosom homolog, kromosom yang terdiri dari 2 kromatid. Nah, ini kromatid berjajar di bidang pembelahan. Itu metafase. Berikutnya, nah, anafase. Yang terjadi pada anafase adalah ini. Sentromernya pecah. Selanjutnya pasangan kromosom atau yang disebut apa ini? Kromatid ditarik oleh gelendong pembelahan menuju ke arah kutub yang berlawanan. Nah, jadi sentromernya, pas yang di tengah tadi sentromernya pecah, sehingga pasangan kromosom atau yang disebut apa tadi? Kromatid itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Ditarik oleh siapa ini? Ditarik oleh benang gelendong ini. Berikutnya telofase. Telofase yang terjadi, benang-benang kromatid sudah sampai di kutub yang berlawanan. Jadi ini sudah sampai ke sini, kromatid ini sudah sampai kutub yang berlawanan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Benang kromatid berubah menjadi kromatin kembali, benang-benang kromatin kembali. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Iya, muncul kembali membran inti dan
anak inti, membran nukleus dan nukleolus muncul kembali, baru terjadi sitokinesis. Jadi sel ini akan membelah. Jadi terbentuk lekukan, lama-lama melekuk, terpisah menjadi 2 sel anakan yang kromosomnya sama, jumlahnya seperti induknya tadi, sehingga 2 sel anakan ini disebut dengan diploid. Kenapa diploid? Karena kromosomnya ada pasangannya ya kan. Nah, jadi diploid sama seperti induknya. Nah, jadi kesimpulannya apa tadi kalau mitosis? 1 kali pembelahan. Tahapannya apa tadi? Profase, metafase, anafase, dan telofase. Dihasilkan berapa? 2 sel anakan yang diploid. Nah, bagaimana dengan meiosis? Nah, meiosis. Tahapan meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Yang berbeda pada mitosis dan meiosis, kalau profase 1 pada meiosis 1 ini ada 5 subfase. 5 subfase itu disebut fase apa saja? Leptoten, sigoten, pasiten, diploten, dan diakinesis. Nah, jadi coba kalian sambil mempelajari ini, sambil kalian tuliskan di catatan kalian. Nah, apa yang terjadi pada tahapan leptoten? Leptoten seperti pada tahapan profase biasa tadi, apa yang terjadi? Benang-benang kromatin memendek, menebal, membentuk kromosom. Itu leptoten. Sigoten, kromosom homolog berpasangan. Ini kromosom homolog. Ini kan kromatid berpasangan. Yang biru berpasangan. Leptoten, sigoten. Berikutnya yang ketiga, subfase ketiga profase 1 adalah pasiten. Kromosom homolog mengganda membentuk tetrat. Nah, ini kan. Ini mengganda. Nah, membentuk tetrat. 4 lengan tetrat. Nah, leptoten, sigoten, pasiten. Berikutnya apa? Diploten. Tahapan diploten kalian lihat. Lengan-lengan kromosom ini saling berdekatan. Nah, karena lengannya saling berdekatan, makanya terjadi crossing over atau tukar-menukar, pindah silang. Pindah silang letak lengan tadi. Itu leptoten, sigoten, pasiten, diploten. Nah, jadi crossing over tadi diploten. Berikutnya diakinesis. Sentriol membelah menjadi 2, tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Membran nukleus menghilang dan nukleolusnya juga menghilang. Itu adalah tahapan profase 1. Jadi tadi ada apa saja? Leptoten, sigoten, pasiten, diploten, dan diakinesis. Ya. Jadi sebenarnya sama seperti profase biasa. Cuma yang berbeda yaitu tahapan subfase apa? Pasiten. Yaitu apa? Kromosom homolog mengganda. Itu pada mitosis nggak ada. Tidak terbentuk tetrat pada mitosis, tetapi pada profase 1 subfase pasiten itu kromosom homolog mengganda membentuk tetrat. Nah, berikutnya metafase 1. Nah, metafase 1 tentunya meta berjajar. Nah, di tengah-tengah, berjajar di tengah bidang pembelahan. Yang berjajar di tengah bidang pembelahan apa? Pembelahan apa? Tetrat. Nah, ini tetrat berjajar di tengah-tengah bidang pembelahan. Nah, anafase 1, sentromernya pecah sehingga kromosom homolog ditarik oleh gelendang pembelahan ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ini. Telofase 1, bagaimana telofase 1? Telofase 1, kromosom homolog sudah sampai di kutub yang berlawanan. Sudah sampai di masing-masing kutub yang berlawanan, berubah kembali menjadi kromatin kembali. Apalagi tadi seperti tadi? Iya. Terus membran nukleus dan nukleolus muncul kembali. Nah, muncul kembali. Baru terjadi apa? Sitokinesis, sel membelah menjadi 2 sel anakan yang haploid. Kenapa 2 sel anakan? Hasil daripada meiosis 1 ini haploid. Nah, jadi ini tadi. Ini kan? Jadi namanya haploid itu berarti separuhnya. Nah, separuh dari ini. Makanya kalian lihat. Ya kan? Separuhnya. Tadi kenapa ada merah biru? Karena crossing over tadi. Nah,
Setelah terjadi 2 sel anakan, dihasilkan 2 sel anakan yang haploid, barulah 2 sel anakan ini apa? Iya, melakukan profase 2. Terjadi pembelahan meiosis 2 diawali dengan profase 2. Sama ceritanya, yaitu apa? Benang-benang kromatin. Tadi kan sudah menjadi kromatin. Benang-benang kromatin memendek, menebal, membentuk kromosom. Berikutnya, kromosom homolog berpasangan. Terus sentriol membelah menjadi 2, bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Ya, membran inti dan anak inti menghilang. Sama, 2 sel anakan ini mengalami hal yang sama. Jadi profase 2 ini sama seperti tahapan pada profasenya mitosis. Nah, selanjutnya metafase 2, apa yang terjadi? Kromosom homolog berjajar di bidang pembelahan, di bidang ekuator. Nah, jadi meta itu di tengah, metafase, fase di mana kromosom itu berada di tengah-tengah bidang pembelahan. Ini kromosom homolog. 2 sel anakan mengalami hal yang sama. Berikutnya anafase 2 sama, yaitu sentromer pecah, kromatid. Nah, ditarik oleh gelendong pembelahan menuju ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ini kromatidnya. Kromatid tertarik ke arah kutub yang berlawanan, ditarik oleh gelendong pembelahan. Telofase 2, iya, kromatid sudah sampai di kutub masing-masing kutub yang berlawanan. Lalu selanjutnya apa? Berubah kembali menjadi apa lagi? Berubah menjadi kromatin kembali. Sama, kromatidnya sudah sampai di arah kutub yang berlawanan, berubah menjadi kromatin kembali. Terus nukleus dan nukleusnya membran nukleus, membran inti, dan nukleolus atau anak intinya muncul kembali. Baru terjadi sitokinesis, terjadi pembelahan sel. Dihasilkan apa? Masing-masing 2 sel anakan yang haploid. Kenapa haploid? Karena separuh daripada ini. Nah, jadi kesimpulan daripada pembelahan meiosis, berapa kali membelah tadi? 2 kali membelah, dihasilkan berapa? 4 sel anakan yang haploid. Nah, jadi itu. Yang tidak terjadi pada mitosis yaitu terjadinya apa? Tetrat pada profase 1. Karena terjadi pada subfase apa tadi? Pasiten, yaitu apa? Di mana kromosom homolog itu mengganda membentuk tetrat. Ya, jadi selanjutnya tetrat tadi berjajar di bidang ekuator dan selanjutnya sampai telofase 1 menghasilkan 2 sel anakan. 2 sel anakan masing-masing mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga masing-masing dihasilkan 2 sel anakan. Jadi hasil akhirnya berupa berapa? 4 sel anakan yang haploid. Nah, sudah paham? Nah, tadi perbedaan lainnya. Mitosis itu terjadi pada sel somatik. Sel somatis. Seluruh sel tubuh kita, diingat, kecuali ovumnya wanita dan spermanya pria itu semuanya mengalami pembelahan mitosis. Kecuali ovumnya wanita dan spermanya pria. Nah, proses pembentukan ovum wanita itu disebut oogenesis. Sedangkan proses pembentukan sperma disebut apa? Spermatogenesis, yang mana tadi sudah dikatakan yaitu mengalami apa? Sama-sama mengalami pembelahan meiosis. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana meiosis pada gametogenesis tersebut? Nah, ini. Gametogenesis hewan betina. Hewan itu termasuk manusia, hewan tumbuhan sama. Pembentukan gamet betina atau oogenesis terjadi secara meiosis. Ini ringkasnya seperti ini. Jadi kalau oogenesis itu terjadi pada ovarium. Nah, pada ovarium anggap aja di dalam ovarium itu ada sel primordial. Sel primordial diploid yang akan mengalami pembelahan mitosis.
Nah, jadi awalnya terjadi pembelahan mitosis, sel primordial tersebut mengalami pembelahan mitosis berkali-kali sehingga terbentuklah oogonium yang ini masih diploid. Kenapa diploid? Kalian lihat, ini ada pasangannya, Nah, selanjutnya oogonium ini akan berkembang menjadi oosit primer yang diploid. Nah, kalau seperti ini kalian harus ingat meiosis. Berarti ini tahapan apa yang digambarkan ini? Profase tadi, yaitu apa? Subfase, profase 1, subfase pasiten. Jadi kromosom homolog mengganda ini. Nah, ini diploid. Pokoknya ada pasangannya, berarti itu adalah diploid. Saya ulangi. Sel primordial di dalam ovarium akan mengalami pembelahan mitosis. Ya, sel primordial diploid mengalami pembelahan mitosis berkali-kali sehingga terbentuklah oogonium yang diploid. Oogonium yang diploid ini akan berkembang menjadi oosit primer yang diploid. Oosit primer diploid ini akan mengalami pembelahan meiosis 1. Jadi diringkas ini. Mengalami pembelahan meiosis 1 hasilnya berapa? 2 sel anakan yang tidak sama. Satu normal itu adalah oosit sekunder yang haploid. Kalian lihat separuhnya kan, ini ke arah sana kan. Nah, jadi ini disebut haploid. Oosit sekunder yang haploid dan badan kutub pertama atau badan kutub primer yang haploid juga. Nah, selanjutnya 2 sel anakan ini akan mengalami pembelahan meiosis 2, yaitu yang oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel anakan. Kalian lihat, haploid juga kan, ini separuh ke sini, separuh sini, ini juga dibagi menjadi 2. Ya, 2 sel anakan. Satu ini disebut ootit haploid dan satu menjadi badan kutub sekunder atau badan kutub kedua. Sedangkan badan kutub pertama yang haploid tadi membelah 2 sel anakan menjadi apa? 2 badan kutub juga. Badan kutub yang kedua atau badan kutub yang sekunder yang haploid. Nah, jadi pada oogenesis itu dihasilkan 4 sel anakan. Tetapi 3 ini polosit, degeneratif, hilang dia hilang, menghilang, melebur di dalam tubuh. Dan hanya satu ootit ini yang haploid ini yang akan berkembang menjadi ovum yang fungsional yang haploid. Nah, jadi setiap bulan sekali oogenesis itu terjadi. Nah, jadi ada saatnya oogenesis itu akan berhenti, yaitu pada saat menopause. Jadi setiap bulan sekali akan dihasilkan ovum fungsional yang siap untuk dibuai. Nah, apa bedanya oogenesis dengan spermatogenesis? Pada awalnya sama, yaitu apa? Sel primordial tadi, sama kan kalau ini terjadi pada testis kan? Sel primordial, diploid, membelah, mitosis, berubah menjadi apa? Spermatogonium yang diploid. Spermatogonium diploid berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Spermatosit primer yang diploid, kalian lihat diploid. Nah, ini mengalami pembelahan meiosis 1. Nah, membelah menjadi 2 sel anakan yang disebut dengan spermatosit sekunder. Ini spermatosit sekunder. Haploid apa diploid? Kalian lihat. Berarti haploid. Selanjutnya, 2 sel anakan spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi masing-masing 2 spermatid yang haploid. Nah, ini ya, haploid. Nah, jadi haploid. Nah, 4 spermatid yang haploid ini semuanya akan berkembang menjadi apa? Akan berkembang menjadi sperma fungsional yang haploid. Nah, jadi kalau ovum tadi pembentukannya atau sel telur tadi pembentukannya 1 bulan sekali, kalau ini sepanjang hayat ya. Jadi selama fisiknya seseorang tersebut sehat.
Nah, itu akan terjadi spermatogenesis, tapi juga akan semakin berkurang bersejalan dengan bertambahnya usia. Kalau sudah usia lanjut ya sudah berkurang, tapi terus tetap terjadi. Berbeda dengan wanita, ada saatnya wanita itu tidak lagi mengalami pembentukan sel telur atau oogenesis. Nah, jadi saya rasa itu penjelasan dari saya. Semoga kalian lebih paham lagi tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Pelajari lagi dengan baik. Untuk minggu depan nanti siapkan kalian untuk penilaian harian yang keempat pada KD 3.4, yaitu tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Saya rasa sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.